فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Bidayah wa Nihayah sambil melengkapi apa yang kemarin belum jelas, yaitu di muka surat 114 tentang kalimat fayadribu bihi wajhahu fayarmusuh. Jibril memukulkan tanah lumpur tadi ke wajah Fir'aun, fayarmusuh yughatihi wa yasturuh, menutupinya dan meliputinya. Mungkin semacam itu ya, menutupi, melumuri, sehingga wajahnya tertutupi oleh lumpur tadi, tak mampu mengucapkan syahadat secara baik. Yarmusu ayyughatih, menutupi. Yasturuh, sama ya, menutupi, meliputi. Kemudian untuk yang muka surat 115, ana ulang untuk kalimat fal yauma nunajjika bi badanik. Thayyib, nunajjik ada tafsir yang lebih baik memang, yaitu naj'aluka fi najwah. Bukan nunajik, yaitu menyelamatkan, karena nanti memang perlu takwil yang susah. Fir'aun celaka atau selamat? Ya memang badannya yang selamat. Cuma tafsir yang lebih sesuai yang disebutkan oleh Imam At-Tabari, nunajika naj'aluka fi najwatin minal ard, meletakkan engkau di dataran tinggi atau tempat yang tinggi. Kalau tafsirnya Imam Ibnu Katsir, narfa'uka, mengangkatmu, ala nasjin, agak saya nun shin dan zain, nasjin minal ard, yaitu makan murtafi, di tempat yang tinggi, yaitu jasadnya, sebagaimana dinukilkan dari para salaf, jasad tanpa ruh, jelas dia Fir'aun mati kafir. Itu nunajika. Kemudian yang bawah, litakuna liman khalaqaka ayah. Kalau qiraah kita kan liman khalfaka. Tayyib, liman khalaqaka, siapa yang menciptakan engkau, yaitu Allah. Berarti maknanya litakuna anta ya Fir'aun ayatan lillah, menjadi ayat milik Allah, alladzi khalaqak, yang menciptakan engkau. Maksudnya bagaimana? Annahu qadirun ala ihlakik, yaitu menunjukkan Allah memang mampu untuk membinasakan engkau, wa ihlaki man asah, dan membinasakan orang yang durhaka kepadanya. Jadi ada dua sudut pandang. Kalau sudut pandang qiraah yang umum, qiraah kita, qiraah jumhur, litakuna liman khalfaka ayah, ayat untuk orang di belakangmu, untuk mengambil pelajaran. Tapi untuk qiraah yang lain, liman khalaqaka ayah, ayat untuk Allah, yaitu milik Allah, sebagai ayat milik Allah, sebagai pelajaran untuk semua hamba Allah, yaitu Allah mampu membinasakan orang-orang jahat tadi. Baik. Ini setelah Anda lihat dari sejumlah tafsir, baru oh itu yang diinginkan, lafadz yang mudah untuk dipahami. Karena di mayoritas tafsir nggak disebutkan itu. Baik. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan, tetapi perlu tambahan tafsir yang lain agar kita jelas maksudnya macam mana. Oh itu. Makanya dikatakan di sini, kita ulang sedikit, yaitu anta litakuna anta ayatan liman khalfak, yang di belakangmu min Bani Israel, dalilan ala qudratillahilladzi ahlakah, sebagai dalil tentang kemampuan Allah untuk membinasakan dia, sebagai ayat yang Allah miliki. Walihada qara'a ba'dus salaf, makanya sebagian salaf membaca litakuna liman khalaqaka ayah, agar engkau wahai Fir'aun menjadi ayat yang menjadi milik Allah, ayatnya Allah sebagai tanda kehebatan dia di hadapan para makhluk yang lain, bahwasanya dia mampu membinasakan Fir'aun. Baik.
Kemudian kita masuk ke muka surat 117. Faslun fi makana min amri Bani Israel ba'da halaki Fir'aun. Fasal tentang peristiwa yang terjadi tentang yaitu berupa urusan Bani Israel setelah matinya Fir'aun. Ternyata ujian Nabi Musa tidak berhenti sampai di situ ya, masih banyak ujian yang harus beliau alami. Qala Allah Ta'ala fantaqamna minhum, maka kami hukum, kami balas mereka. Fa'aghraqnahum fil yam. Nah ini kalau fa yang pertama fa ta'kibiyah, dengan sebab mereka membuat kami marah maka kami hukum mereka. Fa yang kedua fa'aghraqnahum ini dikatakan fa tafsiriyah, yaitu bagaimana pola hukumannya, yaitu kami tenggelamkan mereka. Jadi fa-nya bukan fa ta'kibiyah lagi, tapi fa apa itu tadi tafsiriyah, menjelaskan intiqamnya berupa apa, yaitu penenggelaman. Fil yam, di dalam lautan. Bi annahum kadzabu bi ayatina. Baknya bak sababiyah bi takdzibihim bi ayatina. Kita tahu anna dengan jumlah ismiyah fi ta'wilil masdar bi annahum kadzabu bi takdzibihim bi ayatina. Wa kanu anha ghafilin, dan disebabkan karena mereka lalai dari ayat-ayat tadi. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun, dan kami wariskan kepada kaum yang dahulunya ditindas. Maf'ul bih kedua apa? Masyariqal ardi wa magharibaha, wilayah timur dan wilayah barat negeri itu, bumi itu, akhirnya adalah ya Mesir itu, barat dan timurnya Mesir. Allati barakna fiha, yang mana kami memberkahi di tempat-tempat itu. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel, dan menjadi sempurnalah ketetapan Rabbmu yang terbaik, kalimat terbaik milik Rabbmu untuk Bani Israel bima sabaru bisabrihim. Baik, kita tahu di sini ma masdariyah, maka fi'il yang setelahnya fi ta'wilil masdar bisabrihim, disebabkan karena kesabaran mereka. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuh, dan kami hancurkan apa yang dulunya diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya, berupa peribadatan yang busuk, budaya-budaya yang buruk, syirik dan sebagainya, Allah hancurkan. Wa ma kanu ya'rishun, dan apa yang dahulunya mereka bina. Ya'rishun yaitu mereka bina, mereka bangun. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Kalau qiraah lain wajawazna. Intinya sama, yaitu kami jadikan Bani Israel yajuzun, yaitu melewati. Jaza yajuzu, yaitu melewati. Kami jadikan Bani Israel melewati lautan itu. Fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum. Kemudian mereka mendatangi suatu kaum yang sedang beriktikaf pada patung-patung yang mereka miliki. Qalu ya Musa ja'al lana ilaha. Mereka mengatakan, wahai Musa, buatkan untuk kami satu sesembahan kama lahum alihah, sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan. Malah apa? Malah tasyabuh ya, ingin taklid kepada orang kafir. Padahal Nabi Musa baru saja membawa mereka selamat dengan bimbingan Allah Ta'ala, malah minta Tuhan yang lain. Na'udzubillah. Ini bahayanya kumpul dengan apa, teman yang buruk. Ini belum sampai berteman, cuma lewat saja sudah langsung terkesan, langsung terpengaruh oleh model nggak tahu model dari negara mana itu, tahu-tahu ikut, belum lagi berteman. Qala innakum qaumun tajhalun, maka Nabi Musa mengatakan, kalian adalah kaum yang bodoh. Baik, yang layak dicela. Kata Imam Asy-Syaukani, ini menunjukkan orang yang menyelisihi syariat, apalagi menyelisihi tauhid, mereka itu jahil walaupun sudah diajari. Ini masuk jenis jahil ketiga ya, tidak mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Padahal Nabi Musa sudah mengajari berapa tahun itu di Mesir. Inna haula'i mutabbarum ma hum fi. Sesungguhnya mereka itu, apa yang mereka ada di dalamnya akan dihancurkan, yaitu tradisi yang buruk dan kebiasaan agama yang buruk. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan menjadi batallah, lenyaplah apa yang mereka amalkan. Ya, kesyirikan, amalan dengan sebab kesyirikan akan hancur, akan apa istilahnya, tidak berguna. Qala aghairallah, kemudian beliau juga mengatakan, aghairallahi abghikum ilaha, apakah selain Allah
yang akan aku carikan untuk kalian sebagai sesembahan. Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Sementara dialah yang melebihkan kalian di atas alam semesta. Allah yang berjasa pada kalian, malah kalian mencari sesembahan yang lain. Wa id anjainakum min ali fir'aun. Dan ingatlah tatkala kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya itu dan pengikutnya itu. Yang mana sifat mereka apa? Yasumunakum su'al azab. Yang mana mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang buruk. Idhofatu an-na'at ilal man'ud. Asalnya kan yasumunakum al azabas sau. Kemudian apalagi? Kemudian dijelaskan oleh lafaz setelahnya, tak ada wawu kan di situ. Kalau dalam ayat yang lain ada wawu. Sebagai apa? Menunjukkan perbuatan itu banyak. Nah, sekarang tanpa wawu berarti lafaz setelahnya sebagai tafsir dari su'al azab. Apa saja siksaan yang buruk? Yaitu yaqtuluna yuqatiluna abna'akum. Mereka banyak membunuhi anak-anak lelaki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup perempuan kalian. Hidup bukan dimuliakan tapi dihinakan, naudzubillah. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan di dalam yang demikian tadi, nah demikian itu isim isyarah kemana? Kalau ke yang terdekat, berarti kepada siksaan. Siksaan itu adalah bala, yaitu ujian yang besar dari Rabb kalian. Saya dipisahkan antara na'at dengan ma'tuf ya. Balaun azim. Dipisah dengan jar majrur. Dan jar majrur boleh jadi na'at, tapi na'at kedua. Asalnya apa itu? Balaun azimun min rabbikum. Sebagai na'at kedua. Na'at pertama malah dipisah. Boleh, ini ilmu balaghah. Yang lain mengatakan dzalikum, kembali ke awal-awal, yaitu al-inja, penyelamatan. Penyelamatan itu bala, yaitu nikmat. Memang bala punya dua makna ya. Mungkin nikmat, mungkin artinya adalah mihnah, yaitu ujian. Penyelamatan kalian itu adalah nikmat yang besar dari Rabb kalian. Dan dua-duanya sama-sama betul. Yadkuru ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan maka namin amri fir'aun wa junudih, urusan Fir'aun dan pasukannya, tentaranya, fi gharaqihim, tentang tenggelamnya mereka, wa kaifa salabahum izzahum, bagaimana Allah merampas dari mereka kemuliaan mereka, wa malahum, harta benda mereka, wa anfusahum, bahkan jiwa mereka, betul-betul bukan milik mereka, bukan milik Fir'aun. Wa awrasa bani Israila jami'a amwalihim wa amlakihim, dan Allah mewariskan kepada Bani Israel semua harta benda orang Egypt tadi dan kekuasaan mereka. Kama qala, seperti yang Allah firmankan, kadzalika wa awrasnaha Bani Israel. Demikianlah, dan kami wariskan itu semua kepada Bani Israel. Wa qala wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard. Kami ingin memberikan kurnia kepada orang-orang yang ditindas di bumi, maksudnya ya di Mesir. Wa naj'alahum a'immah, kami ingin menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warisin, dan menjadikan mereka sebagai pewaris. Masya Allah, satu ayat digabungkan, dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Wa qala hahuna, di sini Allah mengatakan, wa aurasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun, dan kami wariskan kepada kaum yang dahulunya ditindas, masyariqal ardi wa magharibaha, wilayah timur dan barat dari negeri itu, allati barakna fiha, yang mana kami berikan berkah ke dalamnya. Wa tamat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Baik, dammarna ahlaka dzalika jami'an. Allah membinasakan ahlaka dzalika jami'ah, membinasakan semuanya. Wasalabahum izzahum al-azizal arid fid dunya, dan Allah merampas dari mereka kemuliaan mereka yang perkasa, yang luas di bumi. Tapi ya bumi Mesir. Wahalaka al-maliku wa hasyiyatuh, raja dan orang-orang di sekelilingnya mati. Wa umara'uh, demikian pula para komandannya, amir. Wa junuduh, juga tentaranya dibinasakan dengan cepat sekali. Walam yabqa bi baladi Misr, tidak tersisa di negeri Mesir siwa al-ammah war ra'aya, selain orang awam dan para rakyat. Apakah setelah itu
Fir'aun sudah habis, istilahnya parau-paraunya itu wallahu alam ya. Tapi ma'ruf di dalam sejarah bahwasanya pernah orang-orang Mesir kalah dengan orang-orang yang kalau sekarang di negara mana Sudan dan sekelilingnya itu. Akhirnya selama 100 tahun atau lebih bangsa Negroid yang berkuasa di situ dipanggil sebagai apa? Black Pharaoh, yaitu Firaun hitam. Cuma apakah itu di masa-masa itu ketika pasukan habis semua sehingga dikuasai, atau zamannya lain, wallahu a'lam. Karena ma'ruf setelah itu Firaun masih ada kan, cuma Firaun yang generasi lain-lain. Cuma bagaimana masih ada sampai di zaman penyerangan Romawi ke Mesir itu. Tak tahu bagaimana sejarah perinciannya. Setelah Firaun pergi, siapa yang kemudian jadi sejenis Firaun atau apa? Apakah masih orang Egypt ataukah yang orang bangsa lain tadi? Kemudian fadzakara Ibnu Abdul Hakam fi Tarikh Misr annahu min dzalika zaman tasallata nisa'u Misr. Sejak zaman itu yang berkuasa adalah para wanita Mesir ala rijaliha, terhadap lelakinya. Habis lakinya ya. Yang kuat-kuat 600.000 lebih kan, atau entah berapa, 1 juta atau berapa yang mengejar, alal khilaf dalam sejarah kemarin itu. Bisa babi an-nisa al-umara, dengan sebab para wanita komandan atau umara, kita artikan apa sih ya yang sesuai itu? Apakah menteri? Wal kubara, pembesar. Tazawwajna biman dunahun, mereka menikah dengan lelaki yang lebih rendah levelnya dari mereka, minal ammah, dari orang awam, karena yang tadi sudah habis di zaman Fir'aun itu dibawa pergi. Fakanat lahunna satwah, sehingga dominasi itu menjadi milik mereka, alaihim, terhadap para lelaki, karena kelasnya sudah lain. Wastamarat hadihi sunnatan nisa'i Misr ila yaumika hadza, dan tradisi Mesir berlaku sampai harimu ini, kata siapa tadi? Ibnu Abdul Hakam. Terutama di zaman penyerangan itu ya, dominasi mana itu tadi? Romawi. Tatkala Mesir dipimpin oleh siapa yang terkenal itu? Cleopatra itu. Tak tahu dalam bahasa Arab dipanggil apa dia. Di masa Kaisar Agustinus tak siapa waktu itu. Betul-betul yang menguasai Mesir memang perempuan. Tayyib. Wa inda ahlil kitab, menurut ahli kitab, anna Bani Israel lamma umiru bil khuruji min Misr, tatkala Bani Israel diperintahkan untuk keluar dari Mesir, ja'alallahu dzalika syahra awwala sanatihim. Allah menjadikan bulan itu sebagai awal dari tahun mereka. Berarti dianggap apa ini? Tahun hijrah. Hijrah dari Mesir. Kalau betul menurut ceritanya. Wa umiru an yadbaha kullu ahli baitin hamalan. Dan mereka diperintahkan setiap kepala rumah tangga itu menyembelih hamalan, yaitu biasanya kalau homlan si onta ya. Dalam catatan lain jamalan, onta. Tapi dikatakan hamalan minal ghanam, ghanam si kambing ya. Fa in kanu la yahtajuna ila hamal. Apabila mereka tidak memerlukan kendaraan untuk memikul. Enggak tahu ini kalau maksudnya sih biasanya hamulah sih pikulan, yaitu hewan pemikul. Fal yastarikil jar wa jaruhu fi. Maka hendaknya tetangga dengan tetangga yang lain mereka berkongsi di situ. Fa idza dzabahu, jika mereka telah menyembelihnya, fal yang dahu min damih. Hendaknya mereka nadhaha, yaitu memercikkan darahnya, ala a'tabi abwabihim, ke palang pintu mereka, palang-palang pintu mereka, litakuna alamatan lahum ala buyutihim, agar menjadi alamat untuk mereka bahwasanya ini rumah mereka, bukan rumah orang Egypt mungkin istilahnya. Wala ya'kulunahu matbukhan, jangan memakan daging tadi dalam keadaan dimasak. Walakin maswiyan bi ra'sih, tetapi dipanggang dengan kepalanya. Entah betul atau tidak betul, tak tahu. Ilahuna wallahu a'lam.